وانشق البحار. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan rutin membahas kajian fikih Syafi'i, dikarenakan seorang mubtadi'in ataupun orang yang penuntut ilmu pemula, maka para ulama menganjurkan untuk mempelajari madhab, karena mempelajari madhab akan memudahkan seseorang untuk mempelajari kitab yang kecil terlebih dahulu, kemudian dia akan naik ke jenjang yang selanjutnya dan sampai ke kitab yang besar. Tapi itu perlu tahapan. Maka dari itu para ulama menganjurkan kalau kita ingin belajar fikih, maka yang paling afdal kita mempelajari fikih yang tadarruj, yang bertahap seperti fikih madhab ya. Dan fikih yang akan kita bahas pada pertemuan yang berbahagia ini tidak lain adalah fikih Syafi'i. Fikih Syafi'i karena memang fikih Syafi'i adalah fikih yang diamalkan di negeri kita ini. Sebagaimana para ulama mengatakan, jika seandainya kalian ingin bermadhab, maka bermadhab dengan madhabu ahlil bilad, yaitu madhab yang kebanyakan ahli negeri tersebut bermadhab dengan madhab tersebut. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum kita masuk pada pembahasan kitab yang akan kita bahas, tentu kitab Muqaddimah Hadramiyah, kitab yang sangat bagus berbicara tentang fikih ibadah. Tidak ada fikih muamalat di situ dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah, akan tapi hanya khusus fikih ibadah, akan tapi sangat luas cakupannya, luar biasa. Dan kitab ini juga dipelajari di luar negeri seperti di Yaman ataupun di Mesir. Sebelum kita masuk pada kitabnya, tentu ada muqaddimah yang harus kita sampaikan terlebih dahulu, jamaah sekalian. Di sini saya akan menyebutkan mabadi ilmu fiqh ataupun 10 pendahuluan ilmu fikih. Maksudnya apa? Maksudnya seseorang yang ingin belajar ilmu fikih, maka dia wajib mempelajari 10 perkara terlebih dahulu sebelum dia masuk ke dalam ilmu fikih. Dan sebenarnya tidak hanya fikih ya, setiap fan apapun ilmu, cabang ilmu apapun itu, kalau seorang ingin mempelajari cabang tertentu, cabang nahwu misalkan, atau ilmu tafsir misalkan, maka pasti ada 10 muqaddimah ini yang harus diketahui. Maka kita sebutkan di sini 10 muqaddimah ini di dalam kitab Taqrirat As-Sadidah. Beliau mengatakan, qala fiha al-allamatu as-Sabban rahimahullahu ta'ala, telah berkata Al-Allamah As-Sabban rahimahullahu ta'ala, bentuknya syair, nanti kita akan perinci insyaallah syair ini. Beliau mengatakan, inna mabadi'a kulli fannin asyara. Inna mabadi'a kulli fannin asyara. Al-haddu wal mawdu'u thumma thamara. Al-haddu wal mawdu'u thumma thamara. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'. Wal ismul istimdadu hukmu syari'. Masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza asyarafa wa man daral jami'a haza asyarafa. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, perhatikan di sini beliau mengatakan inna mabadi'a kulli fannin asyara. Sesungguhnya permulaan setiap cabang ilmu itu ada 10 muqaddimah yang harus kita ketahui. Ya, mabadi itu artinya pendahuluan, ya, sudah saya catat di sini, pendahuluan. Nah, sesungguhnya pendahuluan setiap fan itu ada 10 muqaddimah yang harus kita ketahui. Al-haddu, yang pertama adalah definisi. Definisi yang pertama adalah definisi. Al-mawdu, ya. Kemudian maudhu itu artinya tema. Ya, maudhu artinya apa? Tema. Apa tema pembahasan fikih? Di dalamnya membahas tentang apa? Kita akan ketahui.
Thumma samarah, kemudian hasilnya. Apa buah ataupun hasil dari seseorang mempelajari fikih. Wa fadluhu, adapun fadluhu keutamaan. Ya, keutamaannya apa? Ini harus kita ketahui sebelum kita terjun ke dalam ilmu fikih. Wa nisbatun, penisbatannya. Ilmu fikih ini ternisbatkan ya pada ilmu apa? Al-wadi'u. Al-wadi'u itu adalah pencetus. Peletak pertama kali ilmu fikih itu siapa? Wal ismu, al-ismu adalah nama ya. Maksudnya penamaan ilmu fikih itu dinamakan dengan nama apa saja? Apakah hanya fikih atau ada nama-nama yang lain? Al-istimdadu, adapun istimdad itu artinya sumber. Sumbernya dari mana? Pendalilannya dari mana? Nanti kita akan sebutkan. Hukmu syari' hukumnya. Hukum mempelajari ilmu fikih nanti juga kita akan sebutkan. Masailu di sini masalah-masalahnya. Masalah fikih itu apa saja? Nanti kita akan sebutkan. Wal ba'du bil ba'di iktafa, dan sebagian dengan sebagian lainnya sudah mencukupi. Wa man daral jami'a haza syarafa, kata beliau, barang siapa yang mengetahui 10 perkara ini, haza, maka dia akan mendapatkan syarafa, kemuliaan. Haza bermakna nala. Maksudnya dia akan mendapatkan kemuliaan kalau dia mengetahui 10 perkara ini. Jamaah sekalian, ya, 3 nazam ini nazam yang diwajibkan untuk dihafal ya para tulabul ilm ketika dulu kita di luar negeri dulu. Inna mabadi'a kulli fannin 'asyara, al-haddu wal mawdu'u thumma thamara wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdadu hukmu syari' masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Nah, kita mulai yang pertama jamaah sekalian. Beliau mengatakan al-haddu ay ta'rif, artinya adalah definisi ya. Al-haddu artinya ta'rif atau bisa kita artikan dengan definisi. Ya, al-haddu itu artinya definisi. Ya, definisi. Beliau mengatakan hadduhu, definisinya, arrafahal Imam Subki, telah mendefinisikan definisi fikih al-Imam Subki. Al-Imam Subki, imam sangat terkenal dalam madhab Syafi'i, luar biasa. Beliau memiliki kitab-kitab usulul fiqh. Beliau terkenal al-usuli, ya, ahli dalam bidang usul fiqh. Beliau mengatakan bi annahu, definisinya adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah, yaitu mengetahui hukum-hukum syar'i. Perhatikan di sini, beliau mengatakan al-ilmu bil ahkami syar'iyyah, itu artinya mengetahui hukum-hukum syar'i. Berarti dari definisi ini kita akan ketahui bahwasanya ilmu fikih berbicara tentang hukum-hukum syar'i. Maka keluar dari hukum-hukum syar'i ya ahkam al-aqliyah, yaitu hukum-hukum akal. Ya, sebagaimana ilmu hisab, ilmu hitung-hitungan, matematika dan semisalnya itu adalah ya ahkam akliyah. Seperti perkataan seseorang, misalkan ya 1 itu lebih banyak daripada setengah. Ini namanya ahkam akliyah. Ahkam akliyah tidak dibahas dalam masalah fikih. Ya, fikih hanya membahas ya hukum-hukum apa? Hukum-hukum syar'i. Hukum syar'i nanti terbagi menjadi 2. Ada namanya al-hukmu syar'i taklifi. Ya, hukum syar'i taklifi seperti apa namanya? Al-wajib wal mandub, al-mubah wal muharram wal makruh. Ini hukum-hukum taklifi yang dibebankan, ataupun hukum ini berkaitan dengan orang-orang mukallaf, dengan orang-orang apa? Mukallaf. Ada hukum wat'i, seperti as-sihhah, jual beli seseorang seperti ini bagaimana hukumnya? Nah, hukumnya sahih. Maka sahih, kata-kata sahih ini namanya hukum wat'i. Atau seperti fasid, jual beli ini hukumnya fasid, rusak. Ini namanya hukum wat'i. Tentunya ini dibahas di kitab usul fiqh ya. Kita tidak panjang lebar ya untuk membahasnya. Intinya ya definisi fikih itu membahas tentang hukum-hukum syar'i. Al-amaliyah di sini maksudnya sifatnya praktek, dilakukan oleh anggota tubuh kita. Seperti salat ya, fikih membahas tentang salat ya, dan salat itu adalah ibadah yang sifatnya praktek, dilakukan oleh anggota badan. Ya, gitu kan, al-amaliyah. Maka keluar dari perkataan amaliyah di sini sudah saya tuliskan
al-aqdiyah, yaitu permasalahan akidah, permasalahan yang sifatnya bukan amali akan tapi aqdi yang ada dalam hati seperti tauhid dan semisalnya, maka tidak dibahas dalam ilmu fikih. Ilmu fikih hanya membahas yang amali seperti bagaimana cara salat, bagaimana cara seseorang menunaikan zakat, harta apa saja yang wajib, cara menunaikan puasa dengan benar, syarat-syarat puasa, rukun-rukunnya, itu semua sifatnya amaliyah, dilakukan oleh anggota badan kita. Bagaimana cara untuk melakukan ibadah haji dengan benar, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, ataupun muharramat, keharaman-keharamannya. Al-muktasabu, kata beliau, yang mana ilmu tersebut digapai. Muktasab itu artinya digapai, diperoleh min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalil yang sifatnya tafsiliyah, terperinci. Tafsiliyah sifatnya terperinci. Kita lihat di sini ada sarahnya. Beliau mengatakan di sini qauluhu at-tafsiliyah. Beliau mengatakan tadi definisi fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah, al-amaliyah, al-muktasab, yang digapai ilmu tersebut dengan dalil-dalil terperinci. Saya akan bedakan ilmu fikih dengan ilmu usulul fiqh. Sebagian orang tidak paham apa ilmu fikih, apa ilmu usulul fiqh. Beliau mengatakan tadi ilmu fikih, kata Imam Subki, adalah ilmu yang digapai dengan dalil-dalil tafsili. Dalil-dalil tafsili artinya dalil-dalil terperinci. Maka saya contohkan di sini, misalkan ayat tentang wajibnya sholat dan zakat. Perhatikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Maka saya akan bagi dua di sini, bagaimana cara pendalilan ulama fikih dengan ulama usul fikih. Maka ulama fikih akan berdalil dengan dalil secara utuh, keseluruhan. Maka mereka akan mengatakan dalilnya salat ada dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ini dalilnya. Mereka menyebutkan secara terperinci dalilnya. Tapi kalau kita pergi kepada ulama usul fikih, mereka akan mencari satu kalimat yang menyebabkan dalil tersebut hukumnya wajib. Maka mereka mendapatkan di sini ada lafaz wa aqimu. Wa aqimu, kalau kita belajar ilmu bahasa, itu artinya fi'lul amr. Sehingga mereka mengeluarkan dari lafaz ini suatu kaidah, al-amru yufidul wujub. Amr ataupun perintah itu memberikan faidah kewajiban. Mereka berdalil dengan dalil-dalil ijmali atau dalil secara umum, yaitu al-amru yufidul wujub. Ini bedanya pendalilan ulama fikih dengan ulama usul fikih. Ulama fikih berdalilnya dengan dalil terperinci. Mereka sebutkan dalilnya secara utuh dari awal sampai akhir. Tapi ulama usul fikih mereka mencari lafaz, misalkan tadi wa aqimus shalah wa atuz zakah, maka mereka mengatakan wa aqimu fi'lul amr. Kemudian mereka mengeluarkan kaidah al-amru yufidul wujub. Ini namanya kaidah ijmaliyah ataupun kaidah secara global. Sehingga apapun itu redaksinya al-amr, perintah, maka secara umum maknanya adalah wajib. Perintah, maka memberikan faidah kewajiban. Akan tapi nanti kalau kita belajar ilmu usulul fiqh, tidak semua amr wajib. Ada qarinah yang memalingkan dari kewajiban sehingga terkadang bisa menjadi sunnah. Sehingga menjadi apa? Sunnah. Ini pembahasannya dalam usul fikih. Taib, itu perbedaan antara ilmu fikih dan juga ilmu usul fikih. Kemudian yang kedua tadi definisi al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Terjemahannya seperti ini, mengetahui ilmu yang berkaitan tentang hukum-hukum syar'i. Al-amaliyah yang sifatnya amali, praktek, dipraktekkan oleh anggota tubuh kita. Mengeluarkan pembahasan akidah, yang mana akidah berkaitan tentang masalah hati, seperti tauhid dan semisalnya. Al-muktasab, ilmu tersebut digapai min adillatiha atau siliyah, dari dalil-dalil yang terperinci.
mengeluarkan ilmu usulul fiqh. Ilmu usulul fiqh dalilnya secara ijmali tadi seperti kaidah para ulama mengatakan al-amru yufidul wujub. Perintah itu memberikan faidah wajib, atau an-nahyu yufidu tahrim. Ya, ataupun larangan akan memberikan faidah keharaman. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, Al-Imam Al-Allamah As-Sabban rahimahullahu taala mengatakan wal maudu. Al-maudu itu artinya tema pembahasan yang dibahas dalam ilmu fikih itu apa saja? Maka para ulama mengatakan maudu'uhu af'alul mukallafin. Maka pembahasannya akan membahas perbuatan orang-orang mukallaf. Ya, perbuatan orang-orang apa? Mukallaf. Maka fokusnya fikih itu membahas perbuatan orang-orang mukallaf. Mukallaf ada 3. Ya, mukallaf ada 3. Syarat dikatakan orang itu mukallaf ada 3. Yang pertama, muslim. Yang kedua, balik. Yang ketiga, akil. Namanya mukallaf. Ya. Maka fokusnya membahas perbuatannya orang-orang mukallaf. Orang mukallaf ini kalau melakukan seperti ini bagaimana hukumnya? Kemudian timbul pertanyaan, ya. Ada sebagian pembahasan fikih membahas tentang hukum sobi. Anak kecil, misalkan anak kecil merusak barang milik orang lain misalkan. Itu juga dibahas dalam fikih, akan tapi ya ini tidak kebanyakan ataupun tidak banyak pembahasannya. Akan tapi mimbabi taglib, pembahasan yang paling banyak dalam masalah fikih itu berbicara tentang perbuatannya orang-orang mukallaf, itu orang muslim balik akil. Orang muslim balik apa? Akil. Nah. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian rahimakumullah, thamaratuhu. Beliau mengatakan tadi, Ibnu As-Sabban mengatakan al-haddu wal maudu'u summa thamarah. Thamarah. Apa artinya thamarah? Thamarah itu artinya buah, maksudnya hasil. Hasil mempelajari ilmu fikih itu apa hasilnya? Maka seorang yang ingin belajar fikih harus mengetahui dulu apa manfaatnya mempelajari ilmu fikih. Beliau mengatakan thamaratuhu ataupun faidatuhu sama artinya imtithalu awamirillah, yaitu melakukan perintah-perintah Allah. Ya, melakukan perintah-perintah Allah. Imtithal awamirillah itu artinya melakukan ya perintah Allah. Melakukan perintah Allah. Wajtinabu nawahi, ya, menjauhi larangan. Ya, menjauhi larangan. Menjauhi larangan. Ya, melakukan perintah dan menjauhi larangan. Nah, melakukan perintah dan menjauhi larangan. Ini tujuan yang paling besar ketika seseorang mempelajari apa? Mempelajari fikih. Mempelajari fikih, yaitu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Taib, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ini intinya ya. Belajar fikih itu apa intinya? Ya, agar bisa melakukan perintah Allah, karena dengan mempelajari fikih kita tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang halal, mana yang haram. Kalau kita tahu itu halal, itu wajib, itu sunnah, maka kita lakukan. Kalau kita tahu itu makruh ataupun itu haram, maka kita tinggalkan. Wahiyya haqiqatu taqwa, kata beliau, itulah hakikat ketakwaan. Hakikat ketakwaan adalah mengumpulkan antara dua perkara. Itu melakukan perintah dan menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hakikat at-taqwa, hakikat ketakwaan. Hakikat ketakwaan harus dua-duanya. Dan tentunya para ulama menyebutkan ya, melakukan perintah mungkin lebih mudah daripada menjauhi larangan, karena ya namanya manusia pasti terjebak di dalam perbuatan dosa, kecil ataupun apa ataupun besar. Akan tapi orang yang bertakwa dengan ketakwaan yang sejati, dia akan berusaha untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jamaah sekalian, fadluhu,
keutamaannya. Apa keutamaannya? Kita harus tahu keutamaan ilmu fikih. Beliau mengatakan dallatil ayatu wal ahaditsu ala annahu afdalul ulum ba'da ilmi tauhid. Dalil-dalil telah menunjukkan dan hadis-hadis telah menunjukkan ayat ataupun hadis bahwasanya ilmu fikih adalah afdalul ulum ba'da ilmi tauhid, setelah ilmu tauhid. Tentu disepakati oleh para ulama, ilmu paling utama adalah ilmu tauhid ataupun ilmu akidah. Oleh karena itu ada perkataan dari Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu ditinjau dari apa yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Maka kita dapatkan ilmu akidah mempelajari tentang dzatullah, bagaimana zatnya Allah, sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu akidah adalah afdalul ulum, ilmu yang paling mulia. Kemudian setelah itu ilmu fikih. Kenapa? Karena ilmu fikih berbicara ataupun membahas tentang perbuatan-perbuatan ataupun ibadah, bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu fikih berada di urutan yang kedua karena mempelajari bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan benar. Sedangkan ilmu akidah nomor pertama, kenapa? Karena berbicara tentang zat Allah, sifat Allah. Allah sami, Allah mendengar, Allah melihat dan semisalnya. Namanya zatullah, ya. Berbicara tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan dari Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala pernah mengatakan, saya tuliskan perkataannya di sini. Berbicara tentang keutamaan ilmu fikih, ya. Ini perkataan Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi pernah mengatakan, qala Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, Ibnul Jauzi pernah mengatakan, ini ada di kitab Madkhal, ya, ila ulumil fiqh ataupun Madkhal ila dirasatil fiqhil islami, karangan Dr. Amir Bahjat, ya, hafidhahullahu taala. Beliau menuliskan perkataan Ibnul Jauzi tentang keutamaan ilmu fikih. Ibnu Jauzi mengatakan, a'dhamu dalilin ala fadilati syai' an-nadharu ila thamaratihi. Wa man ta'ammala thamaratal fiqhi alima annahu afdalul ulum. Ibnu Jauzi mengatakan, dalil yang paling besar yang menunjukkan keutamaan sesuatu itu dilihat kepada thamarahnya, dilihat kepada hasilnya, hasil dari ilmu tersebut, buah dari ilmu tersebut. Wa man ta'ammala thamaratal fiqhi, barang siapa yang dia merenungkan hasil ataupun buah dari ilmu fikih, alima annahu afdalul ulum, maka dia akan mengetahui ilmu fikih adalah ilmu yang sangat mulia. Kenapa? Sebagian ulama mengatakan li'anna hajatan nas akthar min ghairihi. Ya, karena kebutuhan manusia dalam masalah fatwa, dalam masalah pertanyaan itu berputar dalam masalah fikih. Maka sering kita dapatkan manusia bertanya tentang bagaimana ya hukum sholat seperti ini, hukum haji ketika dia melakukan seperti ini, ya, hukum zakat, apakah harta segini sudah wajib keluar zakat atau belum. Kebanyakan pertanyaan manusia, hajatun nas, kebutuhan manusia dalam bertanya itu berkutat ataupun berputar dalam masalah fikih. Ya, sehingga apa? Kita dapatkan kebutuhan manusia di sini lebih banyak. Ya, sehingga Ibnu Jauzi mengatakan, ya, dilihat thamarah, hasil ataupun buah dari mempelajari ilmu fikih. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, ya, kita lanjutkan. Setelahnya perkara yang kelima, mukadimah yang kelima, nisbatuhu. Nisbatuhu adalah penisbatannya, ya. Penisbatannya. Ilmu fikih dinisbatkan kepada ilmu apa? Maka di sini beliau mengatakan yang tasib ila ulumi syar'iyyah. Ilmu fikih dinisbatkan kepada ilmu syar'i. Ya, ilmu apa? Ilmu syar'i. Ya jelas ilmu syar'i, ya. Ilmu fikih, ilmu syar'i sangat banyak. Ilmu bahasa, ya,
nahwu, sharaf, ini ilmu syar'i. Kemudian ilmu tafsir, hadis, ya, dan ilmu-ilmu lainnya ini semuanya ilmu syar'i. Maka penisbatannya kepada ilmu syar'i. Wa wadhi'uhu, wadhi' adalah pencetus. Sudah kita sampaikan di awal pelajaran tadi. Wadhi' ini artinya apa? Pencetus. Ataupun siapa orang yang paling pertama kali meletakkan ilmu fikih. Maka beliau mengatakan al-a'immatul mujtahidun. Ulama-ulama mujtahid. Tentunya kita akan dapatkan ulama mujtahid yang paling pertama pada zaman sahabat. Ya. Kenapa? Karena setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum Nabi meninggal dunia, jika seandainya ada permasalahan fikih, mereka berbeda pendapat, mereka kembalikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi meninggal, maka para sahabat memiliki ijtihad masing-masing. Ada ijtihadnya A, B, kemudian apa? C, sehingga apa? Sehingga mereka layak ya mendapatkan gelar sebagai pencetus ilmu fikih. Kenapa? Karena memang banyak sekali para sahabat yang mereka memiliki fatwa-fatwa fikih. Oleh karena itu para ulama kemudian membagi, ada namanya as-sahabatu al-mukthiruna fil fatwa, yang banyak fatwanya. Ya, yang banyak berfatwa, di antara Aisyah, Ibnu Abbas. Ya, ini fatwa-fatwa fikihnya sangat banyak. Nanti ada yang mutawassitun, tidak terlalu banyak, ada yang muqillun itu sedikit fatwa fikihnya. Maka dari itu intinya pencetus pertama kali a'immatul mujtahidin. A'immatul mujtahidun, para ulama mujtahid ya, yang berijtihad dalam masalah fikih. Kemudian jamaah sekalian, wa awwalu man allafa fihi imla'an, belum mengatakan di sini, wa awwalu man allafa fihi imla'an, orang yang pertama kali menulis dengan penulisan. Kalau fikih zaman dahulu tidak ditulis ya, hanya keluar dari fatwa Umar, Abu Bakar misalkan. Maka siapa yang paling pertama kali menulis fikih menjadi suatu kitab? Di sini disebutkan Al-Imam Zaid Ibn Ali Ibn Husain, ya, Ibn Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Ya, para ulama mengatakan beliau adalah orang pertama kali. Ya, berarti cucunya siapa? Cucunya Ali bin Abi Thalib. Wa awwalu man allafa fihi, perhatikan, dan orang yang paling pertama kali menulis dalam satu kitab, jadikan satu, tidak lain adalah tilmiduhu, yaitu muridnya Zaid ibn Ali tadi. Tidak lain adalah al-imam al-mujtahid, seorang ulama mujtahid yang bernama Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit rahimahullahu ta'ala. Al-imam Abu Hanifah. Beliau pertama kali ya yang mencetuskan fikih dalam suatu kitab ataupun penulisan. Nah, yang ketujuh, ismuhu, penamaan ilmu fikih apa saja? Yang pertama ilmul fiqh, jelas ilmu fikih. Atau ilmul ahkami syar'iyyah, ilmu hukum-hukum syar'i. Sebagian ilmu fikih disebutkan dengan ilmu hukum-hukum syar'i. Yang ketiga di sini disebutkan ilmul halali wal haram. Ilmu halal dan haram. Oleh karena itu para ulama mengatakan, memuji kepada Sufyan Ats-Tsauri kalau tidak salah, ya, kami tidak mengetahui orang yang paling faham masalah halal dan haram ketimbang Sufyan Ats-Tsauri. Maksudnya apa? Halal wal haram ilmu fiqh, yaitu ilmu apa? Ilmu fikih. Nah, kemudian setelah itu istimdad. Istimdaduhu itu artinya sumber, ya. Ilmu fikih sumber pendalilannya dari mana? Beliau katakan yang pertama minal kitab, Al-Qur'an, jelas. Yang pertama Al-Qur'an, ya. Yang pertama Al-Qur'an. Yang kedua sunnah Nabi Muhammad SAW, jelas, hadis. Yang ketiga ijma'. Yang keempat tidak lain adalah qiyas. Ini sumber pendalilan dalam masalah fikih, ya. Kemudian yang kesembilan, hukmu syari' fihi, apa hukumnya? Hukum belajar fikih. Apa hukumnya? Ya, hukum belajar fikih. Ada 3 di sini disebutkan. Ya, ada 3 hukum belajar ilmu fikih. Yang pertama,
hukumnya fardu ain, al-wujubul aini. Kapan ilmu fikih hukumnya fardu ain? Beliau mengatakan di sini ya fil qadril ladzi tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah kat taharati was salati was siyami wa sihhatul muamalati kal bai'i wan nikah. Yaitu kadar yang bergantung pada kadar tersebut kesahihan ibadah. Maksudnya ilmu yang mempelajari ataupun ilmu yang berkaitan, ilmu fikih yang berkaitan tentang kesahihan ibadah. Kat taharah, seperti mempelajari ilmu taharah, bagaimana cara berwudu. Kita tidak bisa berwudu dengan cara yang sah kecuali kita mempelajari fikih wudu, kan gitu. Wassalah, mempelajari fikih salat, kita tidak bisa melakukan salat dengan salat yang baik dan sah kecuali kita mempelajari fikih salat. Wasiyam, kita tidak bisa mempelajari fikih puasa kecuali kita tidak bisa melakukan puasa dengan benar kecuali kita mempelajari fikih apa? Fikih puasa. Wasihatul muamalah, dan juga yang berkaitan tentang kesahihan muamalat, transaksi. Maka kita tidak tahu mana transaksi yang sah atau transaksi yang tidak sah ataupun batil kecuali kita mempelajari fikih muamalat. Kalbai, seperti jual beli, ya, wan nikah, dan seperti apa? Nikah. Seperti apa? Seperti nikah, ya, akad nikah. Orang kalau mau nikah dia harus tahu bagaimana syarat-syaratnya, ya. Terus diantara rukunnya adalah akad. Bagaimana cara sighahnya, pengucapannya, akad yang benar seperti apa? Maka ini yang sifatnya fardu ain yang harus dipelajari oleh setiap orang tidak terkecuali. Namanya aini itu perorangan. Harus setiap orang tahu. Ya, intinya fikih yang berbicara tentang berkaitan tentang kesahihan ibadah. Ya, dan juga kesahihan suatu transaksi, akad jual beli ataupun akad nikah, ini hukumnya fardu ain. Yang kedua, al-wujubul kifai. Ya, fardu kifayah. Hukum belajar fikih yang kedua fardu kifayah. Fi mazada ala dzalik, kata beliau, kadar yang lebih dari kadar yang wajib fardu ain tadi, yang lebih dari kadar fardu ain, maka hukumnya fardu kifayah sampai seseorang tersebut menguasai fikih sampai ke derajat martabatil fatwa, yaitu sampai dia menjadi mufti, memberikan fatwa. Hukumnya fardu kifayah. Hukumnya bagaimana menjadi mufti? Belajar fikih sampai jadi mufti, fardu kifayah. Kalau sudah ada orang yang menjadi mufti di negerinya, maka gugur kewajiban yang lainnya. Makanya fardu kifayah itu definisinya kata para ulama, idza qama bihil ba'du saqatal itsmu anil baqin. Ya, kalau ada orang yang sudah melakukan, sebagian orang yang sudah melakukan, maka tuntutan yang lainnya sudah gugur. Kewajiban untuk yang lainnya sudah apa? Sudah gugur. Seperti salat jenazah, ya, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, hukum yang ketiga mempelajari fikih an-nadbu. Nadbu hukumnya sunnah. Fima zada ala martabatil fatwa. Yang lebih dari kadar yang fardu kifayah tadi, di atasnya derajat mufti. Seperti belajar fikih sampai ke derajat mujtahid misalkan. Luar biasa ini. Ya. Belajar fikih sampai ke derajat mujtahid. Tapi susah, ya. Ya, tidak mudah, ya, tidak mudah yang mempelajari, ya, fikih sampai ke derajat apa? Mujtahid. Maka ini bukan sesuatu yang yang mudah, susah. Sedikit ulama yang dijuluki dengan ulama mujtahid, sedikit. Di antaranya Imam 4 itu dijuluki dengan ulama yang mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak, maksudnya dia bisa menentukan hukum dengan melihat dalil-dalil syar'i tanpa dia taklid ataupun tanpa dia ikut pendapat orang lain. Namanya mujtahid mutlak, dan sedikit, ya, dan sedikit. Maka dari itu mempelajari fikih sampai derajat mujtahid atau derajat qadhi, menjadi seorang hakim. Hakim zaman dahulu syaratnya banyak, ya, di antaranya dia mengetahui hukum-hukum fikih, ya. Dia ahli dalam hukum-hukum fikih. Ini 3 hukum yang berbicara tentang, ya, hukum apa? Hukum fikih. Ada 3, ya, ada 3. Nah. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, permasalahan yang terakhir, masailuhu, permasalahan-permasalahannya. Maka beliau mengatakan qadaya allati yabhatsu fiha, yaitu qadiyah ataupun kasus-kasus yang dibahas dalam masalah fikih.
Maka beliau mengatakan katsirah, banyak, ya. Kasusnya tidak terbatas, sangat banyak. Banyak sekali. Bahkan mungkin bisa ribuan gitu kan. Bahkan terkadang ada satu permasalahan kemudian beranak menjadi 10 permasalahan. Itulah fikih. Bahkan sebagian mengatakan permasalahan fikih tidak akan selesai. Kenapa? Karena ada namanya fikih mu'asara ataupun fikih kontemporer, ya, kejadian-kejadian baru yang terjadi di zaman sekarang. Tidak akan habis masalahnya. Maka dari itu luar biasa kalau kita belajar fikih, kita akan dapatkan masalah-masalah sangat banyak. Bahkan dalam satu kitab saja terkadang terdapat, ya, sampai ribuan permasalahan atau ratusan permasalahan. Lalu bagaimana dengan kitab yang lain, yang kedua, yang ketiga, yang keempat? Makanya dalam fikih itu ada kitab matan. Ya, kitab matan itu hanya membahas ringkas saja. Nanti ada sarah lebih tinggi lagi. Ada namanya hawashi. Hawashi catatan kaki, akan tapi pembahasan yang sangat luas. Dan ini sangat banyak faidahnya kalau kita baca kitab-kitab hawashi, ya, dari kalangan ulama Syafi'iyah, luar biasa, luar biasa. Intinya permasalahan fikih itu sangat banyak. Beliau contohkan di antaranya at-taharatu syartun lis-shalah. Sesuci adalah syarat sahnya salat. Wa ghuslul wajhi fardun fil wudu. Membasuh wajah itu rukunnya wudu. Ini di antara permasalahan, akan tapi sangat banyak, ya, permasalahan fikih, sehingga beliau mengatakan katsiratun. Ini 10 muqaddimah yang bisa kita bahas dalam kesempatan yang mulia ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada diri saya pribadi, kemudian kepada jamaah sekalian. Insya Allah dalam kesempatan yang selanjutnya kita akan membahas kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, ya. Kita akan bahas insya Allah secara rutin kajian fikih Syafi'i, ya, secara bertahap dari kitab kecil sampai kitab-kitab besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.